Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistika Bisnis 2 pada materi kedua yaitu distribusi sampling proporsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Hartini, Cucu Siti Munawaroh yaitu saya sendiri, dan Fitriani Muthaharoh. Baik, kita langsung saja pada penyajian materi. Yang pertama yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari mean-mean yang diambil secara berulang kali dari suatu populasi. Bila pada suatu populasi tak terhingga dilakukan pengambilan sampel secara acak berulang-ulang, hingga semua sampel yang mungkin dapat ditarik dari populasi tersebut. Bayangkan kita memiliki sekelompok populasi. Ketika kita mengambil sampel data, kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari sampel ke sampel lain. Perbedaan hasil ini akan membuat perbedaan dalam pengukuran serta penentuan distribusi sampling. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengukur dan menentukannya agar bisa menyajikan hasilnya sehingga dapat ditarik populasinya. Distribusi sampling merupakan hal yang penting. Alasannya karena membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Selanjutnya yaitu distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari proporsi sampel yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter proporsi populasinya. Distribusi sampling proporsi digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement, seperti persentase perokok dan bukan perokok, persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produk tertentu. Notasi dalam distribusi sampling proporsi. Pertama, N kecil adalah ukuran sampel, kemudian N besar adalah ukuran populasi, selanjutnya Pi adalah proporsi populasi, setelah itu mu X per N adalah rata-rata pada distribusi sampling proporsi, dan yang terakhir, sigma X per N adalah standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Saya, Fitriani Muthaharoh, akan menjelaskan formulasi distribusi sampling proporsi. Formulasi distribusi sampling proporsi terbagi menjadi dua tergantung dari kondisi populasinya. Di sini terbagi menjadi dua, itu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk ukuran sampel populasi tidak terbatas yaitu N kecil per N besar kurang dari 5%. Sedangkan populasi terbatas yaitu N kecil per N besar lebih dari 5%. Untuk rata-rata populasi tidak terbatas dan populasi terbatas sama, yaitu mu X per N sama dengan V. Untuk standar deviasi populasi tidak terbatas yaitu sigma X per N sama dengan akar dari V dikali 1 dikurangi V dibagi N. Bedanya dengan populasi terbatas adalah populasi terbatas dikalikan dengan akar dari N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Untuk nilai baku sama, populasi tidak terbatas dan populasi terbatas, yaitu Z sama dengan X per N dikurangi mu X per N dibagi sigma per N. Jika nilai V dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini V dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai V dikali 1 dikurangi V yang maksimum. Contoh soal, seorang pemilik toko kaset menemukan bahwa 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya melakukan pembelian. Suatu pagi, 180 orang yang dapat dianggap sebagai sampel acak dari semua pelanggan memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Penyelesaian. Diketahui untuk ukuran sampel atau N sama dengan 180, proporsi atau V yang membeli sebanyak 20%, kita desimalkan menjadi 0,20. Ditanyakan berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15% atau P X per N kurang dari 15%. Jawab, untuk rata-rata pada distribusi sampling proporsi atau mu X per N sama dengan V yaitu 0,20,
Untuk standar deviasi pada distribusi sampling proporsi, sigma X per N sama dengan akar dari V1 dikurangi V dibagi N. Kita masukkan ke dalam rumus. V-nya adalah 0,20, lalu 1 dikurangi V, 1 dikurangi 0,20, hasilnya adalah 0,80. Dibagi N yaitu 180. Setelah itu dijumlahkan dan diakarkan, hasilnya adalah 0,029814239. Kemudian kita hitung Z, yaitu Z sama dengan X per N dikurangi mu X per N dibagi sigma X per N. X per N yaitu 15%, didesimalkan menjadi 0,15, mu X per N 0,20, dibagi sigma X per N yaitu 0,029814239, hasilnya adalah negatif 1,68. Untuk membuat kurva, kita terlebih dahulu tentukan nolnya di sebelah mana. Karena hasilnya negatif, maka dari itu Z kita simpan di sebelah kiri. Lihat tabel Z, untuk luas sebelah kiri 0 yaitu 0,5000. Luas antara Z dan 0 kita lihat di tabel Z. 1,68 itu adalah 0,4535. Kita masukkan dan kita simpan di sini 0,4535. Untuk menghitung luas sebelah kiri Z, kita kurangi 0,5000 dikurangi 0,4535, hasilnya adalah 0,0465. Kesimpulannya adalah, jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau apabila dipersenkan menjadi 4,65%. Saya Anissa Hartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi sampling selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Adapun rumus distribusi sampling selisih proporsi dinyatakan dalam untuk mencari rata-rata proporsinya, kita bisa dengan cara mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 dikurangi P2. Kemudian untuk mencari simpangan baku proporsinya, bisa dengan akar dari P1 dikali 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2. Distribusi sampling selisih proporsi ini pun akan mendekati distribusi normal bila ukuran-ukuran sampelnya cukup besar. Jika N1 dan N2 lebih dari 30, maka untuk merubahnya menjadi bentuk normal standar diperlukan rumus Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 dikurangi mu X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per sigma X1 per N1 dikurangi X2 per N2. Jika P1 dan P2 tidak diketahui dan dianggap sama, maka nilai P1 sama dengan P2 sama dengan P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Sehingga standar baku proporsinya menjadi sigma X1 per N1 dikurangi X2 per N2 sama dengan akar dari P dikali 1 dikurangi P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Supaya lebih jelasnya, kita bisa langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Alia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Desi memenangkan pertandingan ini? Berilah saran, apakah Desi akan ikut dalam pertandingan atau tidak? Jika harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih. Nah, di sini terdapat cara penyelesaiannya. Di sini diketahui P1 sama dengan P2 sama dengan 50% atau sama dengan 0,5 bila kita desimalkan. Kemudian diketahui juga N1 sama dengan N2 sama dengan 40. Dan ditanyakan P dikali X1 per N1 dikurangi X2 per N2 lebih dari 15%. Dan untuk cara menjawabnya, kita bisa dengan mu
X1 per N1 dikurangi X2 per N2 sama dengan Pi1 dikurangi Pi2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,5 sama dengan 0. Nah, 0,5 ini dari mana? 0,5 ini adalah dari 50% yang tadi telah kita ketahui. Nah, kemudian kita desimalkan menjadi 0,5. Kemudian, sigma X1 per N1 dikurangi X2 per N2 sama dengan akar dari Pi1 dikali 1 min Pi1 per N1 ditambah Pi2 dikali 1 min Pi2 per N2. Sama dengan akar dari 0,5 dikali 1 min 0,5 per 40 ditambah 0,5 dikali 1 min 0,5 per 40 sama dengan 0,134629120. Kemudian setelah itu kita cari nilai Z-nya. Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 dikurangi mu X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per sigma X1 per N1 dikurangi X2 per N2 sama dengan 0,15 dikurangi 0. Nah, 0,15 ini dari mana? 0,15 ini adalah dari 15% harapan kemenangannya dari Desi. Nah, kemudian kita jadikan 0,15. 0,15 dikurangi 0 per 0,13462910202. Nah, hasilnya adalah 1,11. Ini telah terdapat kurva. Di sini disebutkan luas kanan 0 sama dengan 0,5000. 0,5000 ini sebelah mana? 0,5000 ini adalah sebelah sini. Kemudian di sini juga disebutkan luas 0 sampai Z sama dengan 0,3665. Nah, 0,3665 ini dari mana? 0,3665 ini adalah nilai Z yang tadi 1,11. Kita lihat ada tabel Z. Nah, di sini ada tabel distribusi normal standar. Nah, tadi kan nilai Z-nya itu kan 1,11. 1,1, kemudian kita lihat di sini 1. Nah, nilainya adalah 0,3665 ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai ini, kita kurangi nih luas kanan Z sama dengan 0,5000 dikurangi 0,3665 adalah 0,1335. Jadi, peluang Desi memenangkan pertandingan ini adalah 0,1335 atau 13,35%. Karena peluang Desi menang kurang dari harapan menangnya, yaitu peluangnya sebesar 13,35%, kurang dari 15%, maka Desi disarankan tidak mengikuti pertandingan ini. Baik rekan-rekan semua, di sini ada 2 soal. Yang ini adalah latihan untuk distribusi sampling proporsi, sedangkan yang kanan ini adalah tugas untuk distribusi sampling selisih proporsi. Silahkan dikerjakan. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.